Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinata Kumalasari dengan NIM 31120110666, mahasiswa akuntansi industri Batangan. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban tugas minggu kedua mata kuliah perpajakan. Untuk pertanyaan pertama ialah sebutkan faktor penyebab timbulnya selisih antara laba rugi akuntansi dengan laba rugi fiskal. Yakni terdapat banyak perbedaan. Salah satunya adalah pengakuan prinsip, pengakuan metode, prosedur akuntansi, pengakuan penghasilan dan biaya. Secara garis besar adalah sebagai berikut. 1. Pajak penghasilan tanpa berjalan yang kurang bayar diakui sebagai utang pajak, sedangkan yang lebih bayar diakui sebagai piutang pajak. Yang kedua, konsekuensi pajak yang mendatang dapat didistribusikan. Perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai kewajiban pajak tanggungan, sedangkan efek perbedaan temporer tersebut diakui sebagai aktiva pajak tanggungan. Untuk pengukuran kewajiban dan aktiva pajak didasarkan pada peraturan yang berlaku. Untuk metode penilaian persediaan, akuntansi komersial bebas memilih metode perhitungan. Sementara menurut perpajakan, hanya diperbolehkan dengan metode FIFO dan average. Untuk metode penyusutan amortisasi, akuntansi komersial bebas memilih metode penyusutan. Sedangkan akuntansi perpajakan hanya boleh mengakui metode garis lurus dan saldo menurun saja. Untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan ruang lingkup PSK 46. Penerapan akuntansi pajak penghasilan yang meliputi pajak dalam negeri dan luar negeri yang berdasarkan pengenaan pajaknya adalah laba, yang meliputi pemotongan pajak yang terutang oleh entitas. Penerapan akuntansi perbedaan temporer yang dapat ditimbulkan oleh hibah pemerintah dan kredit pajak investasi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perbedaan temporer. Perbedaan temporer memiliki arti jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dengan didasarkan pengenaan pajak. Untuk kena pajak yaitu perbedaan temporer yang ditimbulkan jumlah kena pajak dalam penentuan laba atau rugi pajak. Yang dapat dikurangkan yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan dalam penentuan laba atau rugi pajak pada periode masa depan, ketika jumlah tercatat aset atau liabilitas diselesaikan. Untuk kasus nomor 4, yakni PT XYZ merupakan PT yang bergerak pada bidang industri. Pada tanggal 1 Januari, PT tersebut membeli sebuah mesin tenun seharga 1 miliar dengan umur ekonomisnya 5 tahun. Untuk perhitungan laba akuntansinya, mesin tersebut menyusutkan berdasarkan metode garis lurus, yakni 20% per tahunnya. Untuk tujuan perhitungan laba rugi fiskal, manajemen memilih metode saldo menurun dengan presentasi penyusutan 50%. Pada tahun 2020, perusahaan memperoleh laba sebesar 5 miliar dengan tarif 25%. Pertanyaannya, berapakah pajak penghasilan dan laba akuntansi komersial setelah pajak untuk tahun 2020? Yang kedua, berapa perbedaan temporer dan bagaimana penyajiannya dalam laporan keuangan 2020? Untuk perhitungannya sendiri, harga perolehannya 1 miliar akuntansi keuangan. Untuk akuntansi pajak sama 1 miliar. Untuk penyusutan pada akuntansi keuangan sebesar 20%, yakni 1 miliar dikali 20% sama dengan 200 juta. Untuk akuntansi pajaknya adalah 50%, yakni 1 miliar dikali 500 juta. Untuk nilai bukunya, akuntansi keuangan dapat nilai 800 juta. Untuk akuntansi pajaknya 500 juta. Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai buku akuntansi keuangan adalah 800 juta. Untuk akuntansi pajaknya 500 juta. Dalam nilai buku, kedua nilai buku tersebut memperoleh selisih 300 juta. 300 juta inilah yang disebut perbedaan temporer kena pajak. Perbedaan temporer tersebut akan menimbulkan aset pajak tanggungan sebesar 25% dikali 300 juta sama dengan 75 juta.
Jika laba akuntansi pajaknya 5 miliar, maka perhitungan laba fiskalnya adalah sebagai berikut. Penyusutan secara komersialnya tadi seperti di atas 200 juta, penyusutan secara fiskalnya 500 juta. Untuk selisih penyusutan komersial dan fiskal adalah 300 juta. Laba kena pajaknya adalah 4 miliar 700 juta. Dihasilkan dari 5 miliar dikurangkan dengan 300 juta. Pajak penghasilan kini 2020 sama dengan 25% dikali 4 miliar 700 juta adalah hasilnya 1 miliar 175 juta. Aset pajak tangguhannya 25% dikali 300 juta sama dengan 75 juta. Untuk penyajian aset pajak tanggungan, perusahaan akan mengakui beban pajak dalam laporan laba rugi adalah sebesar 1 miliar 100 juta dan aset pajak tanggungannya dalam laporan posisi keuangan adalah sebesar 75 didapatkan dari beban pajak kini 1 miliar 175 juta. Manfaat pajak tanggungannya adalah 75 juta. Jadi beban pajaknya adalah 1 miliar 175 juta dikurangkan dengan 75 juta. Jadi menjadi beban pajak, yakni hasilnya 1 miliar 100 juta. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.